Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan sekarang setelah UTS kita akan membahas mengenai geometri. Jadi geometri itu ada dua bagian nanti yang kita bahas. Yang pertama adalah bangun datar dan yang kedua adalah bangun ruang. Yang pertama, ini kita akan bahas bangun datar. Nah, bangun datar ini kita awali dengan yang pertama itu adalah segitiga. Ya, seperti kita ketahui, segitiga itu definisinya adalah suatu bangun datar atau dimensi 2 yang dibatasi oleh 3 buah garis, gitu ya, garis lurus. Sehingga nanti macam-macam segitiga itu ada segitiga sembarang, kemudian ada segitiga siku-siku, kemudian ada segitiga sama kaki, gitu ya. Dari panjangnya, dari sudutnya, ada segitiga sama sisi. Nah, ini juga sama dari sudutnya. Ini sama kaki, ini sama sisi. Ya. Kemudian juga ada yang dilihat dari besar sudutnya, ada yang namanya segitiga siku-siku, salah satunya sudutnya siku-siku, kemudian ada segitiga lancip, ini semua sudutnya besarnya kurang dari 90 derajat, kemudian ada segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini adalah segitiga yang salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Ya. Nah, nanti yang kita bahas adalah mengenai sifat-sifat dan unsur-unsur yang bisa kita eksplorasi di dalam segitiga. Ya. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu kalau ada segitiga itu luasnya apa. Secara umum segitiga itu rumusnya adalah setengah kali panjang alas kali tinggi. Ya. Posisi segitiga dimanapun nanti akan seperti itu. Ya. Mau itu segitiganya berbentuk segitiga lancip, segitiga tumpul, ataupun segitiga siku-siku. Jadi tidak semua segitiga itu seperti ini, segitiga siku-siku, atau dia biasanya berbentuk seperti ini ya. Nah, gitu. Nah, kalau seperti ini, kita cari tingginya, harus tegak lurus dengan alasnya. Ya. Kemudian kalau kelilingnya ya tinggal ditambahkan ke tiga sisinya. A tambah B tambah C. Ya. Nah, ini untuk segitiga. Kemudian yang kedua, kita bahas adalah segi empat. Nah, segi empat ini banyak. Ya. Jadi yang kedua, itu ada segi empat ya. Nah, segi empat ini banyak sekali. Ya. Jadi segi empat itu ada yang kita mulai dari persegi. Nah, persegi itu apa definisinya? Persegi itu definisinya adalah dimensi 2 atau bangun datar yang dibatasi oleh 4 panjang sisi atau 4 panjang garis yang sama panjang dan 2 pasang saling sejajar. Okay. Kemudian di antara sudutnya itu tegak lurus. Nah, ini persegi. Sifat-sifat lainnya bisa kalian nanti coba cari ya. Di antaranya sifat-sifat bahwa dia memiliki simetri lipat ada 4, simetri putar ada 4, kemudian ada apa lagi? Ada panjang sisinya sama panjang, empat-empatnya sudutnya sama-sama 90 derajat. Ya. Nah, kemudian untuk keliling dan luas, kita luas kalau si persegi ini panjang sisinya adalah S, maka luasnya adalah S kali S atau sama dengan S kuadrat. Kan kelilingnya tinggal kita jumlahkan, S-nya ada 4, berarti 4 kali S, atau boleh kita tulis dengan 4S. Ya. Ini adalah persegi. Ya. Kemudian yang kedua, kita punya persegi panjang. Nah, persegi panjang, ini hampir sama dengan persegi, hanya dia memiliki bukan dua pasangnya sama panjang, tapi hanya sepasang-sepasang yang sama panjang, yang saling berhadapan ya. Jadi kalau persegi panjang itu yang sepasang ini sama panjang definisinya. Nah, itu ya. Sama. Sudut yang dihasilkannya dari keempat sisi ini adalah tegak lurus, tapi dia memiliki panjang dan lebar. Gitu ya. Sehingga dia luasnya itu adalah panjang kali lebar. Gitu ya. Dan kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ya. Nah, ini untuk segi empat yang kedua, yaitu segi panjang. Baik, kita yang baru. Kemudian yang ketiga, untuk segi empat. Oke. Segi empat yang ketiga, kita punya belah ketupat.
belah ketupat ini, ya, bedanya dengan identik dengan persegi ya. Kalau belah ketupat ini, dia panjang sisinya sama. Ketiga sisinya sama, ya, atau nanti takut ketupat sama jejer genjang ya. Belah ketupat ini panjang sisinya sama. Nah, sama kayak persegi, cuman sudut yang dihasilkannya tidak 90 gitu ya. Jadi sudut yang dihasilkannya tidak 90. Jadi ini panjang, ya. Kemudian diagonal-diagonalnya saling tegak lurus, itu cirinya. Jadi belah ketupat ini saling tegak lurus, ya. Sisinya sama panjang, diagonal-diagonal saling tegak lurus dan saling membagi dua. Jadi ini saling membagi dua. Jadi ini pasti sama panjang dengan ini, kemudian ini pasti sama dengan panjang dengan ini. Nah, itu ya. Di belah ketupat ini. Nah, belah ketupat juga sama, ada sisi-sisi, ya, keterangannya. Kemudian di sini ada, kita bedakan warnanya. Ini ada yang namanya diagonal yang lebih panjang disebutnya D1, diagonal yang lebih pendek itu D2. Sehingga kita kalau mencari luas dari belah ketupat itu adalah setengah dari D1 dikalikan dengan D2. Nah, kalau kelilingnya sama dengan keliling persegi. Jadi 4 kali S atau 4S. Nah, ini. Nah, ini belah ketupat ya. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat kita akan masuk ke jejer genjang. Jejer genjang ada yang menyebutnya jejaran genjang, ada yang menyebutnya jejer genjang, sebetulnya sama tapi secara baku kita menyebutnya jejer genjang. Jejer genjang ini sama dengan persegi panjang gitu ya. Hanya dia panjang sisi, iya sama panjang sisi yang saling sejajarnya sama panjang gitu ya. Tetapi sudutnya itu tidak 90 derajat. Gitu ya. Nah, jadi akibatnya apa? Besar sudut ini akan sama yang saling berhadapan. Sudut X ini sama dengan sudut X ini. Nah, kalau di dalam persegi panjang itu tidak panjang kali lebar ya, tapi di sini ada panjang A dan panjang B. Dengan ya, panjang C biasanya sama dengan A dan panjang D sama dengan panjang B. Gitu ya. Cuman di sini untuk menentukan luasnya di dalam jaraknya kita harus cari tahu dulu tingginya yang tegak lurus dengan alasnya. Gitu ya. Jadi yang tegak lurus dengan alasnya, maka kalau kita ingin mencari luas jejer genjang itu rumusnya adalah alas kali tinggi. Gitu ya. Nah, kalau kelilingnya tinggal jumlahkan saja panjang sisi-sisinya AB tambah C tambah D. Tapi kalau misalkan dia kondisinya seperti ini sama panjang kan, karena ini pasti sama panjang dengan ini. Kemudian yang sejajar ini sama panjang dengan yang ini. Maka kita bisa tulis 2 panjang tambah lebar. Oke, oh maaf, 2A tambah B. Oke. Nah, gitu. Nah, ini untuk jejer genjang. Dan segi 4 yang terakhir, yaitu trapesium. Ya. Trapesium itu saya gambarkan trapesium sembarang, ya, tapi juga ada trapesium siku-siku, ada trapesium sama kaki, tergantung dari bentuk gambarnya. Nah, yang jelas trapesium ini dia memiliki ketentuan ada sepasang yang dua garis yang saling sejajar. Jadi biasanya atas sama bawah. Ya. Nah, ini biasanya dikasih nama A, yang bawah dikasih nama B. Begitu ya. Nah, kemudian selalu kita punya tinggi. Dan ya, nah ini panjang sisi selanjutnya biasanya dinamakan C dengan D. Ya. Karena berangkatnya awalnya dari luas. Ya. Nah, luasnya itu rumusnya adalah A tambah B dibagi 2, kemudian nanti hasilnya dikalikan tinggi. Operasinya yang ini dulu, yang di dalam kurung. Kemudian keliling, tinggal jumlahkan semua panjang sisi dari trapesium tersebut. Ya. Nah, jadi ini apa namanya trapesium. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita lewati untuk segi 4. Nah, selanjutnya bangun datar, selanjutnya yang akan kita bahas adalah lingkaran. Jadi, selanjutnya adalah lingkaran. Nah, lingkaran ini definisinya adalah kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dengan titik tertentu, dan titik tertentu itu adalah titik pusat. Nah, ini ya, biasanya dinamakan dengan O. Jarak antara titik pusat dengan kumpulan titik-titik tersebut dinamakan jari-jari, 2 kalinya namanya adalah diameter. Nah, gitu ya.
Kemudian komponen-komponen dalam lingkaran, saya akan bahas satu-satu di tempat yang baru saja ya. Kita lanjutkan di sini. Lanjutkan. Ini ada lingkaran ya. Oke, saya coba buatkan dulu lingkarannya. Sebentar. Oke. Nah, gitu ya. Nah, tadi saya sudah katakan di sini ada jari-jari, kemudian ini kita punya diameter, ya. Ini ada juring namanya, ya. Ini ada keliling, kemudian di sini ada juring. Ini namanya juring, ini bagian dari lingkarannya. Kemudian di sini kalau misalnya saya tarik garis, ini ada busur yang lengkungnya, yang ini adalah tali busurnya. Kemudian kalau yang ini namanya adalah tembereng, ya. Nah, jadi ini komponen-komponennya. Nah, kalau lingkaran, kalau kita ingin mencari luas dan keliling, kita harus pahami dulu konsep V. V itu adalah panjang tali busur dari jari-jari lingkaran yang memiliki jari-jari satu, ya, dan besar sudutnya itu adalah V radian, di mana perbandingan antara jari-jari dengan tali busurnya dengan busurnya, panjang busurnya itu adalah satu sama. Nah, ini V radiannya itu adalah sebesar 3,14. Ini sebetulnya ada lanjutannya, tapi biasanya digunakan 3,14 atau dibulatkan menjadi bilangan rasional, yaitu 22/7. Sehingga untuk mencari luas dan keliling, ada yang kita menggunakan V 3,14, ada yang menggunakan 22/7, tergantung dari panjang jari-jari atau diameternya. Kalau dia kelipatan 7 atau memiliki unsur 7, maka jari-jari dan diameter tersebut atau lingkaran tersebut bisa dicari menggunakan rumus V yang 22/7. Tapi kalau misalkan dia tidak ada, itu kita pakai yang 3,14 ya. Nah, sementara itu untuk rumus luasnya untuk lingkaran adalah V kali R atau biasa kita tulis VR kuadrat ya. Kelilingnya itu rumusnya adalah 2VR, atau boleh juga karena 2 kali R itu adalah diameter, boleh kita tulis juga dengan V kali D gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk atau komponen-komponen yang dibahas mengenai bangun datar, gitu ya. Jadi hanya sampai ini. Jadi kita tidak akan bahas untuk segi 5, kemudian ada bagian dari lingkaran itu ada elips, kemudian ada oval, gitu ya. Jadi kita tidak bahas itu. Jadi kita bahas sampai lingkaran, segi 5 dan segi n selanjutnya kita tidak bahas. Baik. Kalau begitu nanti kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu di bangun ruang ya. Baik, sekarang kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu bangun ruang. Nah, bangun ruang ini adalah dimensi 3. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bangun datar. Bangun datar itu adalah dimensi 2. Nah, sekarang kita bahas bangun ruang. Cirinya adalah bangun ruang itu pada umumnya dia memiliki 3 komponen, yaitu panjang, kemudian lebar, dan tinggi, gitu ya. Pada umumnya seperti itu. Tapi nanti kita lihat macam-macam bangun ruangnya seperti apa, sehingga nanti kemungkinan ada beberapa rumus yang harus kita dalami bersama ya. Baik, untuk yang pertama, bangun ruang yang akan kita bahas adalah kubus. Ya. Apa definisinya dari kubus? Kubus ini adalah bangun ruang atau dimensi 3 ya, yang dia dibatasi oleh 6 buah persegi yang saling kongruen, dengan masing-masing persegi itu berpasang-pasangan saling berhadapan membentuk sudut 90 derajat. Jadi kalau kita gambarkan secara geometris seperti ini ya. Tapi kalau contoh gambar di dalam kehidupan sehari-harinya banyak, ini kayak dadu gitu ya. Atau hal-hal yang benda-benda yang
pas kubus itu agak susah gitu ya. Kecuali dadu mungkin yang ukurannya sama gitu ya. Nah, penamaannya itu biasanya dilakukan di bawah. Ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Kemudian kita bahas sifat-sifatnya dulu. Nah, sifat-sifat dari kubus ini dia memiliki 12 rusuk ya, yang sama panjang. Gitu ya. Ini kita tandai boleh. Kita pakai warna hijau. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ada 12 rusuk, kemudian kita punya 8 titik sudut. Sudah jelas ya, titik sudutnya yang diberi nama. Kemudian ada 6 sisi. 6 sisinya itu yang ini nih. Persegi-perseginya. Ada 1 di depan, di belakang, kiri kanan, atas bawah. Ya, ada 6 sisi. Nah, ini komponen-komponen dari kubus. Nah, sekarang kita akan mencari penghitung komponen penghitung dari kubus. Yang pertama adalah volume. Volume dari kubus ini, karena dia memiliki panjang sisi rusuknya adalah S, ya, atau mungkin saja ada yang menuliskan R, tapi yang jelas dia adalah pangkat tiganya dari rusuknya, ya, atau sisi kali sisi, atau S pangkat 3. Ya. Kemudian selanjutnya untuk luas selimut ya. Luas selimut itu artinya kalau kita buka si kubus ini, maka dia akan memperlihatkan 6 buah persegi yang sama besar dan terbentuk seperti ini. Ini salah satu jaring-jaring kubusnya ya. Tapi ini bisa nanti banyak. Nah, ini kurang lebih. Ya, ini anggap saja lah ya, bentuknya seperti ini ya. Walaupun tidak sama persegi. Nah, itulah kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada 6. Sehingga kita mencari salah satu luas perseginya itu kan sisi kali sisi. Karena sisinya ada 6, berarti kita carinya adalah 6S kali S. Sehingga dia rumusnya menjadi 6S kuadrat. Nah, ini luas selimut untuk kubus. Ya. Luas permukaan, maaf ya. Luas permukaan. Nah, kalau luas selimut itu sebetulnya di kubus tidak ada. Ya. Jadi di kubus tidak ada. Nanti yang ada luas selimut itu adanya di kerucut dan tabung. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian yang kedua, bangun ruang yang kedua adalah balok. Ya. Nah, balok itu sama dengan kubus, hanya saja dia dibatasinya oleh persegi panjang, bukan persegi ya. Jadi dibatasinya oleh persegi panjang yang yang saling berpasangannya itu saling kongruen. Ya. Nah, itu. Ya. Ini panjangnya sama, ada 4 komponen, kemudian yang ini panjangnya sama dengan yang ini, yang tiang-tiang tingginya, kemudian tiang lebarnya, ini akan sama dengan ini. Ya. Penamaannya juga sama dengan kubus, misalkan ya tidak ABCD ya, kita biasanya pakai PQRSTUVW. PQRSTUVW. Ya. Nah, komponen-komponen pembentuk baloknya itu hampir sama dengan kubus ya. Jadi dia ada 12 rusuk, tapi 12 rusuknya tidak sama panjang, gitu kan ya. 12 rusuk itu terdiri dari 4 ada 4 pasang, ada 3 pasang, dan masing-masing pasang itu ada 4 buah rusuk yang sama panjang, gitu ya. Kemudian ada 8 titik sudutnya sama, dan ada 6 sisinya juga sama. Oke. Oke. Baik, di dalam kubus itu biasanya ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Sehingga volume balok ya. Volume baloknya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk luas permukaannya, kalau kita buka itu akan berbentuk seperti ini. Si balok kalau dibuka ya. Kalau dibuka dia ada 6,
1, 2, 3, 4. Oh, ini kebanyakan ya. Mohon maaf. Harusnya 6 aja. Nah, ini ya. Mohon maaf. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini juga sama 6 ya. Nah, ini kalau dibuka, dia akan seperti ini. Nah, persegi panjang ini akan sama dengan persegi panjang ini. Kan ya, persegi panjang yang ketiga ini akan bersama dengan persegi panjang keempat, kemudian yang kelima ini akan sama dengan yang keenam, gitu ya. Sehingga kita hanya mencari luas persegi panjang ini dikalikan 2. Jadi 2 kali, kalau untuk mencari yang besar ini, biasanya yang besar, gitu ya, yang besar, kemudian yang agak pendek itu biasanya di sini. Yang besar ini berarti kan panjang kali lebar ya, PL ditambah PT, yang ini panjang kali tinggi, kemudian ditambah yang ini LT. Gitu ya. Sehingga volumenya menjadi 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ya, nah itu untuk balok, gitu ya. Nah ini untuk balok. Selanjutnya yang akan kita bahas yang ketiga adalah limas. Ya. Limas ini ada 2. Yang pertama ada limas segitiga. Kemudian selanjutnya ada limas segi 4 ya. Oke, kita buat yang baru. Oke, ketiga kita punya limas ya. Yang pertama adalah limas segitiga. Nah, limas segitiga ini gambarnya seperti ini ya. Kurang lebih. Oke. Nah, ini limas segitiga beraturan. Di sini ada T, di bawahnya biasanya ABC. Ya. Komponennya ya sudah jelas kalau limas segitiga itu dia memiliki sisinya. Ya, sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada sisi rusuk ya. Rusuknya ada 6. Rusuknya ada 6. Kemudian titik sudutnya ada 4. Titik sudutnya ada 4. Kemudian ada sisinya 4 juga. Ya. Sisinya ada 4. Sisinya itu berbentuk segitiga semua. Kalau misalkan kebetulan ini limas segitiga, limas segitiganya sempurna, maka dia panjang rusuknya sama semuanya. Nah, sekarang kita akan bahas rumus untuk volumenya. Ya. Volume dari limas segitiga, pada umumnya volume limas itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, tingginya yang mana? Tingginya yang ini nih. Ini tingginya. Luas alasnya, karena alas segitiga, berarti kita cari luas alasnya dalam bentuk segitiga. Gitu ya. Nah, kemudian kalau luas permukaannya, nah kalau misalkan ini limas segitiganya beraturan, artinya beraturan itu panjang rusuknya sama, maka 4 kali luas segitiga. Gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak sama, berarti ya tinggal dicari satu-satu luas segitiganya, kemudian dijumlahkan. Gitu ya. Itu untuk limas segitiga. Kemudian selanjutnya ada limas segi 4. Nah, kalau limas segi 4 ini bentuknya sama seperti piramida ya. Mirip dengan piramida. Jadi ya. Oke. Nah, kemudian ini tingginya. Coba hapus. Nah, ini harusnya putus-putus ya. Oke. Kemudian ini juga putus-putus ya. Tuh ya. Jadi ini trapesium. Limas segitiga ya.
5 segi 4. Nah, 5 segi 4 itu komponennya yang pertama ada rusuk ya. Rusuknya ada berapa? Rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Rusuknya ada 8. Kemudian titik sudutnya ada 5. Titik sudutnya ada 5 dan sisinya pun ada 5 ya. Sisinya ada 5, kemudian titik sudutnya pun ada 5. Nah, volumenya sama dengan 5, semua 5 sebetulnya sama. Jadi sepertiga kali luas alas kali tinggi kan ya. Untuk luas permukaannya, nah karena 5 segitiga berarti ada 1 luas persegi ditambah dengan 4 luas segitiga. Nanti tinggal dijumlahkan saja. Itu ya, komponen-komponen dari segitiga dan segi 4 yang terbentuk gitu ya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya limas. Setelah limas kita punya prisma. Yang pertama ada sama, kita akan bahas tentang prisma segitiga. Nah, prisma segitiga bentuknya seperti tenda ya. Jadi, nah gitu. Nah ini ya, prisma segitiga. Jadi nanti ada dia alasnya dalam bentuk segitiga dan atapnya juga dalam bentuk segitiga, gitu ya, prisma segitiga. Dan dikelilingi oleh 3 buah segi panjang, gitu ya. Nah komponennya yang pertama itu ada rusuk. Rusuknya ada berapa? Kita bisa lihat atas 3, bawah 3, tiangnya 3, jadi ada 9 ya. Kemudian titik sudutnya ada 6. Ya kan? Titik sudutnya ada 6 dan selanjutnya sisinya ada berapa? Sisinya ada atas bawah 2. Ini 1, yang di depan 1 ada 5 berarti ya. Nah, jadi rusuknya 9, titik sudutnya 6, sisinya 5. Kemudian untuk volumenya, nah ini volumenya beda dengan limas. Kalau limas ada sepertiganya, kalau ini nggak ada. Jadi luas alas kali tinggi. Luas alasnya kalau dalam bentuk segitiga, cari luas segitiganya, tingginya itu yang ininya. Tuh. Gini. Kemudian luas permukaannya, kita lihat komponen sisinya. Komponen sisinya ada 2 segitiga, berarti 2 luas segitiga, ditambah 3 kali persegi panjang. Gitu ya. Nah, itu untuk yang prisma segitiga ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas prisma segi 4. Baik. Nah, prisma segi 4 sebetulnya secara bangun dia sama dengan kubus gitu. Sama dengan balok gitu ya. Prisma segi 4. Nah, jadi secara umum dia sama dengan balok gitu ya. Hanya dibikin berdiri begitu. Dia bikin berdiri seperti ini. Gitu ya. Nah, gitu. Sehingga di komponennya sama dengan komponen pada balok gitu ya. Dia ada rusuknya ada 12, kemudian sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8. Nah, ya. Jadi titik sudutnya ada 8. Dan di dalam penamaan juga sama sebetulnya dengan balok ya. ABCDF, GH, ABCDF, GHI. Tetapi di sini volumenya ini luas alas kali tinggi karena dia namanya ada prisma segi 4. Walaupun bisa saja kalau misalkan di sini panjang kali lebar, ini tingginya panjang kali lebar kali tinggi. Gitu ya. Kemudian untuk luas permukaannya dia menjadi luas persegi panjang 1 ditambah 2 kali luas persegi panjang 2 ditambah 2 kali luas persegi panjang 3. Sebetulnya esensinya sama dengan luas permukaan pada balok ya. Tapi kalau balok ada identitasnya panjang kali lebar kali tinggi sehingga lebih sederhana. Gitu ya.
Nah, itu prisma segi 4. Oke. Selanjutnya kita akan bahas bangun ruang yang kelima, yaitu tabung. Oke. Tabung ini adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah lingkaran yang sama besar ya atau kongruen dan sebuah persegi panjang, gitu ya, sebuah persegi panjang. Jadi dia seperti ini. Kita tes. Oke. Segi panjang. Ya, oke. Oke, guys. Jelek ya. Maaf. Kesulitan. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Selamat pagi. Nah, ini kemudian ada lingkaran di bawahnya ya. Oke. Kemudian di sini ada tinggi. Nah, ini. Jadi komponennya di dalam tabung itu dia hanya memiliki rusuk dan juga apa namanya? Dan juga sisi, gitu ya. Jadi dia tidak ada titik sudut. Jadi ini bukan titik sudut ya. Ini, walaupun dia di ujung, tapi ini bukan titik sudut. Gitu ya. Sisinya, maaf. Sisinya ada 3, kemudian rusuknya hanya ada 2, yaitu ini. Dia tidak bertemu kan? Jadi kalau dia bertemu, itu akan menghasilkan titik sudut, gitu ya. Jadi kalau dia bertemu, dia akan rusuknya itu yang ini nih. Jadi rusuk itu pertemuan antara dua sisi. Nah, ini rusuknya ini. Rusuknya berbentuk lingkaran. Satu lagi ini. Rusuknya ada 2. Jadi rusuk itu adalah pertemuan antara dua sisi. Kemudian titik sudut adalah pertemuan dari 2 rusuk. Jadi ini rusuknya tidak bertemu, sehingga dia tidak ada titik sudutnya. Nah, di dalam tabung ini ada banyak rumus yang dibahas, gitu kan ya. Ada yang namanya volume, kemudian ada yang namanya luas permukaan, ada dengan namanya luas selimut, ada luas permukaan tanpa tutup. Bedanya apa? Volume sudah jelas ya. Ini volume itu ya isi dari tabung. Kemudian ada luas permukaan. Luas permukaan itu adalah luas semua sisi yang menyelimuti tabung ini. Ini ada sisi segi panjangnya, lingkaran atas, lingkaran bawah. Kemudian luas selimut itu adalah luas yang menyelimuti saja. Jadi ininya saja. Lingkaran atas sama lingkaran bawahnya nggak dihitung luasnya. Kalau luas permukaan tanpa tutup, hanya luas selimut ini ditambah dengan luas lingkaran. Ya. Oke. Komponennya sudah jelas bahwa di dalam lingkaran itu ada jari-jari, ini yang jadi kita rumus dasarnya, kemudian di dalam tabung itu ada tinggi. Sehingga volume dari tabung ini adalah VR kuadrat, ya. Ya, luas alas sebetulnya luas alas kali tinggi, karena luas alasnya adalah lingkaran, rumus luas lingkarannya adalah VR kuadrat, dikalikan dengan T, dengan tinggi dari ini. Atau boleh kita tulis dengan VR kuadrat T. Nah, luas permukaan, sudah kita tahu bahwa luas permukaan ini, jadi kalau si tabung ini kita bongkar, dia akan menjadi seperti ini. Dengan ya, ada persegi panjangnya, kemudian ada 2 lingkaran atas dan lingkaran bawah ya. Maka kita mencari luas permukaan itu mencari ketiga luas daerah dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Sementara kita tahu bahwa luas lingkaran itu adalah VR kuadrat, karena ada 2, berarti menjadi 2 VR kuadrat ditambah dengan luas dari persegi panjang ini. Jadi kalau dibuka, ini dia sebagai tinggi, dan ini ya adalah keliling lingkaran. Kan ini menyelimuti lingkaran ini ya. Keliling lingkaran kita kemarin sudah bahas, yaitu rumusnya adalah 2 VR.
gitu kan ya, keliling lingkaran dikalikan dengan tinggi. Jadi ini tuh keliling lingkaran 2VR. Ya, dikalikan dengan T. Sehingga ada unsur yang samanya 2V dan R, maka 2VR-nya dikeluarkan, ini kita tambahkan R, ditambahkan dengan T. Jadi 2VR kuadrat ditambah 2VRT atau 2VR dalam kurung R tambah T. Ya, jadi ini yang rumus singkat. Kemudian kalau luas selimut hanya ini saja. Ya, hanya menyelimuti saja, yaitu 2VRT. Nah, kalau luas permukaan tabung tanpa tutup, yaitu ini nggak ada, gitu ya. Jadi 2VRT atau ya boleh 2VRT ditambah salah satu luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Tinggal kita kelompokkan saja yang sama. Kita punya 2VR yang sama, berarti 2VR-nya di luar. Berarti di sini VR-nya aja yang sama ya. VR-nya yang sama, berarti di sini kita punya 2T ditambah dengan R. Gitu ya. Jadi 2PRT ditambah VR kuadrat. Jadi ini rumus yang bisa digunakan untuk luas permukaan tanpa tutup. Gitu ya. Jadi bolong atasnya. Gitu ya. Nah, itu komponen untuk tabung ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas bangun ruang yang ke-6, yaitu kerucut. Nah, kerucut ini sama dengan tabung, hanya salah satu alasnya saja yang berbentuk lingkaran. Atasnya lancip. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini dalam bentuk lingkaran. Ada tingginya juga. Ini tinggi ya. Ini biasanya ada S di sini untuk menentukan rumus luas selimut ya. Dan luas permukaan, ini ada S. Kemudian di sini tentu jelas ada R ya. Kemudian komponen-komponen dari kerucut ini, yang pertama kita punya punya sisi ya. Sisinya hanya ada 2. Kemudian ada satu lagi rusuknya hanya ada 1. Titik sudutnya tidak ada. Ya, jadi titik sudutnya tidak ada. Ini bukan titik sudut ya, karena ini bukan rusuk. Rusuknya yang ini nih. Jadi kalau kita buka seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini komponennya. Kemudian di dalam kerucut itu hanya ada 3 komponen penghitungnya. Yang pertama adalah volume, yang kedua adalah luas permukaan, yang ketiga adalah luas selimut. Ya, atau mau bahas luas selimut dulu juga boleh. Ya. Yang pertama, volume sama dengan limas. Ini selalu kita awali dengan sepertiga. Jadi yang hasil penting ini adalah sepertiga. Kemudian luas alas kali tinggi, karena luas alasnya adalah lingkaran, yaitu VR, gitu ya. Jadi luas lingkarannya adalah VR kuadrat, kan ya, ditambah dengan tinggi. Jadi sepertiga VR kuadrat kali T. Luas permukaan adalah luas lingkaran ditambah dengan luas yang ini nih. Nah, ini kan ini bagian dari lingkaran sebetulnya ya. Jadi ini bagian dari lingkaran. Rumus yang ini tuh rumusnya adalah VR kali S. Jadi R dari sini luas permukaannya VRS ditambah dengan luas lingkaran ini. Gitu kan ya. Luas lingkaran ini tuh adalah VR kuadrat. Sehingga yang samanya VR kita keluarkan, kemudian di sini S tambah R atau R tambah S boleh. Ya. Jadi VRS ditambah VR kuadrat. Nah, kalau luas selimut hanya ininya saja, hanya VRS. Jadi ini garis hayal yang ditentukan untuk mencari panjang garis hayal dari suatu kerucut, gitu ya. Nah, jadi ini untuk kerucut ya. Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah bola. Yang ke-7 itu adalah bola. Bola seperti kita ketahui ya bola, gitu ya. Ya seperti ini. Oke.
Nah, seperti ini. Dia ada R, kemudian hanya R aja komponennya. Terus komponen-komponen pembentuk dimensinya itu dia tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki rusuk, tapi dia hanya memiliki satu buah sisi. Sisinya hanya satu. Ya. Nah, kemudian komponennya yang pertama hanya ada volume dengan luas permukaan. Ya. Rumusnya adalah 4/3 PR pangkat 3, kemudian luas permukaannya adalah 4 PR kuadrat. Ya. Nah, jadi ini untuk komponen bola. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bidang datar. Ini 2 pertemuan di sekaligus kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.